Ya, jumpa lagi. Selamat datang di acara Motivasi Agung. Bersama saya Agung Rarjo. Sebuah acara yang mengupas lebih dalam tentang berbagai macam masalah kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, saya akan mengambil sebuah tema menggogling jodoh. Cari jodoh. Di mana? Nah, saya mengambil tema menggogling ini dari kata Google. Kalau orang Surabaya dan sekitarnya bilang Mbah Google. Kalau menurut Gus Dur, Google adalah salah satu yang paling jujur di dunia. Coba kalian cari apa saja di Google, pasti akan dijawab dengan benar. Dalam kesempatan ini, saya sengaja mengambil sebuah tema menggogling jodoh. Cari jodoh. Di mana? Ini saya tujukan kepada teman-teman yang lajang agar kelak tidak menyandang predikat 42. Tahu ya 42 ya? Lajang yang gak laku lah gampangannya. Nah, untuk menghindari predikat 42 ini saya akan memberikan sebuah trik sedikit. Biasanya menyandang predikat 42 itu terkadang tekanan loh. Terutama di usia lebih dari kepala 3 itu biasanya, waduh, gimana ya? Terkadang kan jodohku kok nggak kunjung tiba-tiba. Lah ini yang akan saya beri trik, gimana trik untuk dapat jodoh yang cocok. Dulu sebelum saya berkeluarga, sebuah sore saya terlibat dalam percakapan menjurus ke arah curhat dengan dua oknum lelaki yang berinisial R dan S. Karena terbawa suasana senja yang bergelut manja, akhirnya dua oknum tadi dan saya sendiri waktu itu jadi galau. Lagi-lagi galau ini. Menerawang panjang, kenapa tiga-tiganya tak punya hubungan berprospek gemilang untuk masa depan yang panjang. Jangankan ada pasangan, list database yang bisa diprospek lebih lanjut saja nihil, kosong. Lalu saya mulai berandai-andai. Google bisa mencarikan jodoh kita, lengkap dengan nama, umur, alamat, zodiak. Maka sungguh absalah kedudukan Google sebagai nabi milenium baru. Hidup para lajang diselamatkan dengan Google. Coba, Anda zodiaknya apa, umurnya berapa, cari di Google, pasti akan ketemu. Nah, bicara tentang jodoh. Jodoh itu apa sih? Kalau menurut kamus gratisan di internet ya, waktu itu saya pernah lihat, jodoh itu orang yang cocok menjadi suami dan istri. Pasangan hidup, imbangan. Sedangkan kalau menurut kamus besar, dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya sesuatu yang cocok hingga akhirnya menjadi sepasang. Jodoh itu seperti hidup dan mati. Memang sih diatur sebuah buku besar yang berjudul nasib. Sudah ditentukan dan sudah diamini jauh-jauh hari. Bahkan sebelum orang tua kita meniatkan untuk berbuat dan membuat kita. Jodoh memang di tangan Tuhan dengan hak-hak prerogatifnya. Tapi bagaimana mengusahakannya dengan cara yang manusiawi? Sederhananya, mari percaya pada kalimat, jodohmu adalah imbanganmu. Seperti timbangan, kalau kita berbobot 10 gram, pasangan akan berbobot sama dan seimbang. Kamu baik, maka akan dapat yang baik. Kamu kurang baik, maka juga akan dapat yang kurang baik. Jadi jangan kaget. Saat saya bicara imbang, saya bicara tentang kualitas. Kualitas kepribadian. Kualitas hati. Bukan kualitas bungkus seperti penampilan atau kekayaan. Perbaiki kualitas diri Anda. Maka kita memperbaiki kualitas jodoh kita. Di suatu buku saya pernah membaca bahwa manusia itu seyogyanya jadi lingkaran penuh.
jadi lingkaran penuh dulu sebelum berpasangan. Ibarat cincin ya. Kalau belum berbentuk lingkaran sempurna, tentu tak akan bisa menggandeng lingkaran yang lain. Pasti akan lolos. Kalau orang Surabaya, merucut aja. Akan lepas melulu. Lah, di poin ini, kita akan bicara tentang kematangan emosional. Kesiapan menjadi pasangan. Kita sendiri sudah siap. Sudah harus lengkap. Karena kalau kita belum lengkap, bagaimana bisa saling melengkapi? Mustahil. Jadilah pribadi yang secara lengkap, proporsional. Bisa melihat hal-hal dengan persepsi yang berimbang. Tak mudah memang. Tak mudah emosional. Dan panas hati. Tak mudah cemburu, marah-marah, minta putus atau cerai dan sebagainya. Sebab berpasangan itu berguna untuk memudahkan hidup. Kalau malah menguras emosi dan bikin capek, buat apa? Buang kalau perlu. Nggak perlu menemui hal-hal semacam itu. Pengaturan jodoh itu memang cermin. Seperti cermin. Sistem pantul. Kirimu adalah kananmu. Begitu pula sebaliknya. Artinya, sebagai pasangan idealnya saling melengkapi. Setelah masing-masing saling sudah lengkap. Kekurangan pasangan sih mestinya bukan dilihat sebagai celah, tetapi lebih sebagai celah untuk diisi. Berjodoh adalah menyatukan dua orang yang berbeda, yang masing-masing punya hati dan otak, yang tak sama dalam satu wadah. Masing-masing orang yang dibesarkan dengan cara yang berbeda, mengalami hidup dengan cara yang tak sama. Maka saya melihat jodoh sebagai batas toleransi dan ambang penerimaan atas seseorang. Jauh mana kita bisa menenggang rasa. Jodoh itu menyatukan, tapi tidak menghilangkan. Tetap akan ada dua kepala, dua hati, tetapi berjalannya ke satu arah, yaitu satu tujuan. Yang paling penting sih menyiapkan untuk senantiasa siap jatuh cinta. Siap ya. Cinta mengetuk di waktu-waktu yang enggak terduga. Maka pastikan saudara siap seperti setiap saat, seperti Rexona. Rexona ya. Pernah kan dengan Rexona? Setia setiap saat. Nah, seperti Rexona itu tadi. Percaya bahwa tiap hari ada kemungkinan yang sama besar untuk menemukan jodoh. Pastikan tiap hari kita menampilkan sisi terbaik kita. Cinta, begitu katanya. Memang benar sih, tapi benar juga memang. Datang dari mata, baru turun ke hati. Ketertarikan fisik tentu jadi semacam entry point untuk sebuah paket narsis. Tidak lupa jadilah pribadi yang menyenangkan. Pribadi yang pantas ditaksir. Jangan jadi pribadi yang menyebalkan dan suka mengeluh. Nggak berguna untuk zaman sekarang. Jadi menyebalkan itu butuh energi yang besar. Bahkan butuh lebih banyak otot untuk merengut daripada tersenyum. Coba bayangkan merengut gini. Percuma. Maka kenapa tidak jadi pribadi yang menyenangkan? Suka senyum aja sih. Senyum itu mudah kok. Di balik senyum terdapat kedahsyatan. Orang akan merasa sejuk di hatinya jika kita tersenyum kepadanya. Tentu saja senyum yang positif, yang tak bermaksud merendahkannya. Senyum itu adalah mahal, kalau orang intelektual bilang. Senyum itu mahal, bagaikan intan dan berlian. Bahkan, konon lebih mahal dari itu. Karena itu sangatlah tepat dan cerdas orang bijak berkata, jika aku diminta untuk memilih harta atau senyum, yang kupilih adalah bisa tersenyum. Tinggi sekali loh kata-kata ini. Sebab jatinya cantik itu relatif. Tapi baik hati dan menyenangkan itu absolut. Camkan itu ya. Lepaskan diri dari sisa-sisa hubungan yang tak penting. Bereskan semua urusan yang masih mengganjal. Misal saja saudara atau saudari punya hubungan tanpa status, tidak berprospek dengan lelaki beda keyakinan, atau lelaki yang kepribadian kurang pas, tetapi karena butuh pengisi waktu,
saudara atau saudari tutup mata saja dan pura-pura cocok. Jikalau pada hari yang cerah saudari bertemu pria menggantung ini, tentu jadi ganjalan, jadi pikiran, jadi PR ekstra yang harus diselesaikan sebelum memulai hubungan baru. Belum lagi kalau ternyata si lelaki ini, si lelaki lama tadi ini tak rela melepaskan saudara. Repot kan kalau semua sudah beres jauh-jauh hari sebelumnya. Bukankah semua jadi lebih mudah, lebih enteng? Percayalah bahwa hal yang baik dimulai dengan cara yang baik. Lelaki yang baik akan ditemui di tempat yang baik dengan cara yang baik dan benar. Merebut suami orang, menggoda pacar orang, dan dengan maksud menguasai bukan cara yang benar, tidak dibenarkan. Semua orang akan menyalahkannya. Mungkin dia berpaling pada pelukan Anda, tetapi tunggu saja. Dengan cara yang sama, lelaki itu akan berpaling kepada yang lain. Tempat yang salah, cara yang salah, tidak akan bermuara menjadi hubungan yang benar. Ingatlah, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang potensial untuk mendekatkan saudara pada jodoh. Jangan buang-buang waktu. Time is striking. Saudara tidak akan jadi sehari lebih mudah. Karena kalau esok hari jadi lebih mudah, enak. Karena besok tidak akan jadi mudah. Tambah tua iya. Kecuali rela botox atau facelift, pergi ke salon, berdandan cantik. Tapi itu mahal, saudara. Palsu lagi, bukan alami. Nah, dengan beberapa trik dari saya itu tadi, saya harap teman-teman semua yang terutama masih lagi bisa menjadikan masukan yang baik. Demikian motivasi dari saya kali ini, semoga mendapat masukan yang baik, masukan yang berguna agar mudah jodoh, diantengkan jodohnya, dan mendapat jodoh yang baik, yang sesuai dengan benak-benak kalian. Oke, demikian motivasi Agung kali ini. Sampai jumpa di motivasi Agung selanjutnya. Oke, selamat siang. Salam motivasi. Tetap semangat. Wassalam.